Selamat datang di Jurnal Safa. Halo semuanya, mungkin jika kalian pernah menonton konten Jurnal Risa, konten-konten tersebut berisikan dengan tema horor, berbeda dengan Jurnal Safa. Bersama Jurnal Safa, kita akan membahas mengenai sejarah. Tentu saja saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya di sini yang akan berbincang bersama. Halo, saya Nide. Halo, saya Awa. Saya Alisa. Dan saya Julia. Kemudian ada saya Safa. Oke, pertama-tama kalau aku nyebutin kata Aceh, apa sih yang muncul di benak kalian? Kalau aku sih keinget tsunami tahun 2004. Oh, itu memang cukup dahsyat ya. Iya. Kalau aku Indomie Aceh. Kalau aku tuh Serambi Mekah. Wah, oh iya, Aceh kan juga disebut sebagai Serambi Mekah. Iya, kalau aku sendiri tuh rumah adat. Unik kan bentuknya. Oh iya benar, kayaknya udah banyak yang tahu nih ya tentang Aceh gitu. Iya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas mengenai makanannya ataupun rumah adatnya. Jadi kita akan membahas mengenai perang Aceh. Oh ya, itu awal kejadiannya itu gimana? Jadi awal mula latar belakang atau penyebab dari perang Aceh ini diawali dengan Belanda yang ingin menguasai wilayah Aceh. Namun rakyat dan para sultan di Aceh ingin tetap mempertahankan kedaulatan Aceh. Maka dari itu muncullah Traktat London. Traktat London ini adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda bahwa Belanda diperbolehkan untuk mengambil kembali tanah jajahannya, namun tidak diperbolehkan untuk mengganggu kedaulatan Aceh. Tapi bukannya dengan adanya Traktat London itu bikin Belanda untung ya? Secara resmi, dengan adanya hal tersebut menjadi kendala bagi Belanda. Namun secara geografis politis, hal itu menjadi sebuah keuntungan bagi Belanda karena Inggris tidak lagi menjadi penghalang bagi Belanda. Setelah itu, Belanda mulai kasak-kusuk untuk mengacaukan Aceh. Aku di sini akan melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Safa. Selanjutnya ada Traktat Siak. Apa sih yang dimaksud sama Traktat Siak itu? Traktat Siak itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh Belanda kepada Sultan Siak dan Sultan Ismail. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjian dari Traktat Siak antara lain daerah-daerah yang awalnya berada di bawah kekuasaan Siak seperti Delhi dan lain-lain akan berpindah di bawah dominasi Belanda. Oleh sebab itu menimbulkan kekecewaan bagi Aceh. Namun sebelum adanya perjanjian Siak itu ada perjanjian antara Belanda dan Inggris. Di perjanjian itu berisi bahwa Inggris memperbolehkan Belanda untuk masuk ke Aceh. Tapi selain dua perjanjian itu ada nggak sih perjanjian lain yang melatar belakangi perang Aceh? Tentunya ada. Traktat Sumatera adalah perjanjian antara Belanda dan Inggris. Sedangkan isi dari Traktat Sumatera itu sendiri antara lain Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas wilayah jajahannya di seluruh Sumatera. Hal inilah yang menjadikan ancaman bagi Aceh. Maka dari itu Aceh berusaha mencari sekutu dari negara lain. Contohnya dari Italia dan Turki. Aceh juga melakukan kontrak hubungan dengan Amerika Serikat. Namun sayangnya langkah yang diambil Aceh itu terdengar oleh Belanda. Pada akhirnya pada tanggal 23 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah perang Aceh dan Belanda. Di perang Aceh itu kan ada sebutan Ole Balang. Itu apa sih? Nah, Ole Balang itu kayak pemimpin dari sebuah kota atau kabupaten. Jadi istilahnya kayak gubernur atau wali kota gitu deh. Di Aceh itu ada agresi tentara Belanda ya. Itu mulai tanggal berapa sih dan berjalan lancar atau enggak? Pengen tahu deh akhirnya kayak gimana. Agresi Belanda itu terjadi di tanggal 5 April 1873 dan dipimpin oleh J.H.R. Kohler. Belanda itu nyerang terus ke Aceh. Nah, pasukan Aceh sendiri itu terdiri dari Ole Balang tadi, terus ada ulama-ulama sama rakyat Aceh.
Nah, para pemimpin Belanda itu udah optimis kalau Aceh itu bakal gampang ditundukkan sama Belanda karena melihat dari hasil spionase Belanda yang menunjukkan bahwa Aceh itu lagi istilahnya lagi krisis atau lagi lemah di politik dan ekonominya. Tapi kenyataannya Aceh tidak semudah itu untuk ditundukkan. Kekuatan pasukan Aceh membuat perlawanan Belanda dan Aceh itu sengit banget. Bahkan pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran yang sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Leweng Peta melawan Belanda yang berada di bawah pimpinan Kohler untuk merebut Masjid Raya Baitur Rahman. Dan pasukan Aceh berhasil mengalahkan Belanda. Pasukan Aceh berhasil membunuh pemimpin dari Belanda tadi yaitu Kohler di bawah pohon di sekitar Masjid Baitur Rahman tadi. Dan pohon yang menjadi tempat perkara kematian Kohler tadi dinamakan Kohler Boom. Nah, pasukan Aceh sendiri itu punya doktrin saat melawan Belanda yaitu syahid atau menang. Oh iya, jadi kan kamu nyebutin tentang doktrin syahid atau menang. Maksudnya gimana sih? Aku. Itu maksudnya tuh pasukan Aceh mending mati atau meninggal saat perang dalam keadaan syahid atau pulang dengan kemenangan daripada pulang dengan kekalahan. Oh iya, tadi kan perangnya belum berakhir ya. Terus kelanjutannya tuh gimana? Oh iya, itu terjadi pada tanggal 9 Desember 1873. Itu Belanda melakukan agresi yang kedua dan dipimpin oleh J. van Swieten. Nah, perang ini juga terjadi sangat sengit dan terjadi di istana dan juga Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya sendiri itu terus dihujani oleh peluru. Bahkan pada tanggal 6 Januari 1874, masjid itu dibakar hingga para pasukan dan ulama harus meninggalkan masjid tersebut. Tentara Belanda berlanjut memaksimalkan pertempuran di istana. Pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda berhasil mendapatkan kedudukan di istana, sehingga istana dikosongkan dan Sultan Mahmud Shah II dengan para pejuang lain meninggalkan istana dan terus menuju ke Leweng Peta dan diteruskan ke Pagar Aye. Namun, pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Shah II meninggal dunia. Nah, jatuhnya istana dan Masjid Raya Baitur Rahman, Belanda menyatakan bahwa Aceh telah menjadi kekuasaan Belanda. Aceh nggak ambil pusing sama keputusan Belanda. Aceh mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun, karena masih di bawah umur, maka diangkatlah Tuanku Hashim Benta Muda sebagai pemangku sultan sampai tahun 1884. Semangat untuk melakukan perlawanan semakin membara hingga pertempuran ke Belanda meluas hingga ke daerah hulu. Sementara itu, tugas van Swieten di Aceh dianggap cukup dan digantikan oleh Jenderal Pel. Namun, sebelum Swieten meninggalkan Aceh, ia berkata bahwa pemerintah Hindia Belanda akan segera membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibakar, dan tentu hal tersebut untuk menarik simpati para rakyat Aceh. Nah, para pejuang Aceh sendiri semakin semangat buat melawan Belanda. Habib Abdurrahman dan Cik Ditiro menggalang kekuatan bersama untuk melawan Belanda. Mereka terus melakukan serangan ke pos-pos Belanda, namun Belanda malah semakin kuat dan bisa mendesak pasukan Habib Abdurrahman hingga menyerah. Pasukan Cik Ditiro mundur ke arah Sigli atau arah lain untuk melanjutkan perlawanan. Sedangkan Belanda berhasil mendapatkan atau menguasai beberapa daerah di Aceh seperti Senallah, Ansenbate, dan lain-lain. Sultannya meninggal ya? Kok bisa sih? Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan itu meninggal karena wabah kolera. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Perang Aceh. Apa sih namanya? Perang Sabil. Nah, itu tuh. Perang Sabil itu apa deh? Oke, jadi Perang Sabil itu perang melawan kafir Belanda atau kafir Belanda. Nah, ini itu merupakan perang suci untuk membela agama. Perang untuk mempertahankan tanah air dan juga perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Baru tahu sumpah, ceritain Perang Sabil dong. Oke, jadi Perang Sabil ini
ada dua bagian. Yang bagian pertama diceritakan sama aku, yang kedua bagian Ida. Jadi singkat waktu, Muhammad Dausya ini telah tumbuh dewasa sehingga ia mendapatkan gelar sultan. Nah, waktu penobatannya itu dihadiri para pemimpin perang Aceh seperti Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, dan Tuanku Hashim. Setelah penobatan di Istana Indrapuri, kemudian Istana Indrapuri itu pindah ke Kumala di daerah Pidi. Dari sini semangat rakyat Aceh itu meningkat. Nah, dengan adanya Muhammad Syah, ia selalu mendukung rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Ia juga membiayai perang-perang di Aceh. Di sisi lain, Cik Titiro itu mengobarkan perang di Sigil dan di Pidi. Sedangkan Tengku Umar bersama istrinya, yaitu Cut Nyadin, itu berada di bagian barat Aceh. Rakyat Aceh itu semakin jiwa-jiwa melawannya itu semakin menggelora. Lalu rakyat Aceh itu karena semangatnya yang semakin menggelora, itu membuat Belanda itu kayak kewalahan gitulah. Lalu mereka itu membuat strategi baru yang biasa kita dengar dengan konsentrasi stelsel. Tetapi strategi yang dijalankan Belanda itu tidak mempan sama sekali. Semangat rakyat Aceh itu sangat menggelora. Nah, lalu di sisi lain, pasukan Tengku Umar itu semakin mengalami kemajuan dan peningkatan. Suatu ketika Tengku Umar itu berhasil menyita kapal Belanda yang bernama Hoogkanton yang sedang berlabuh di pantai Rigai. Nah, nahkodanya itu bernama Kapten Hansen. Dia adalah orang Denmark. Lalu Belanda itu menyuruh nahkoda tersebut untuk membunuh Tengku Umar, tetapi ia malah dibunuh oleh Tengku Umar. Nah, di tengah perjuangan itu, Cik Ditiro itu meninggal sehingga perjuangannya itu digantikan oleh anaknya yang bernama Maamin Ditiro. Di sisi lain, itu terdengar berita bahwa Tengku Umar itu menyerahkan diri kepada Belanda. Kemudian ia menjadi panglima tentara Belanda dengan gelar Tengku John Pahlawan. Tetapi Tengku Umar itu mengumpulkan banyak uang, senjata, dan pasukan. Sehingga beberapa waktu kemudian ia itu menyerang balik Belanda. Jadi awalnya dia mengkhianati Indonesia, lalu dia bergabung dengan Belanda, tapi kemudian ia mengkhianati Belanda. Nah, karena itu hal ini membuat Belanda geram. Sehingga di sisi lain Belanda itu menemukan satu sosok yang bernama Snoek Horgrone. Nah, beliau ini disuruh Belanda untuk mencari apa sih yang membuat Aceh itu sangat semangat untuk melawan Belanda. Lalu beliau ini menyamar menjadi rakyat Aceh, ia masuk Islam dan mulai mempelajari tentang kehidupan rakyat Aceh. Nah, dari situ ia bisa menyimpulkan ada 3. Lalu ia mengusulkan hal itu kepada Belanda. Nah, isinya yang pertama itu perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Lalu yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Korps Pamong Praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itu adalah 3 saran dari beliau. Saran dari Snoek Horgrone tadi dilakukan nggak sih? Nah, akhirnya Belanda melaksanakan saran dari beliau. Belanda melawan Aceh dengan kekerasan. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Belanda melakukan penyerangan pos pertahanan para pemimpin di berbagai daerah. Nah, Belanda itu mengarahkan pasukan anti gerilyanya, yaitu Marsus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia di bawah pimpinan Belanda. Nah, di sisi lain, Tengku Umar menyiapkan pasukan untuk serangan besar-besaran. Jadi kayak kan awalnya udah diserang nih si Tengku Umar, terus balik nyerang ke Belanda. Jadi ini kayak pembalasan gitu. Semangat jiwa Aceh yang tinggi untuk melawan dominasi asing sulit dipadamkan. Sementara Cut Nyadin terus mengobarkan perang jihad dengan bergerilya. Tapi setelah pos pertahanan, pasukannya dikepung di tentara Belanda. Pada tahun 1906, Cut Nyadin dibuang.
Namun perjuangan rakyat Aceh belum juga berakhir. Di daerah Pidi, sejumlah ulama masih terus melancarkan serangan gerilya tersebut. Jadi serangan Cut Nyak Dien tadi itu dilanjutin sama ulama-ulama. Nah, ulama terakhir yang mengadakan perlawanan di Pidi ini adalah Tengku Maat Tiro, yaitu yang saat itu berusia 16 tahun. Tetapi setelah dikepung di pegunungan Tangse, Tengku Maat Trio berhasil ditembak mati oleh Belanda pada tahun 1911. Jadi ia tuh mati syahid gitu, gugur sebagai Kusuma Bangsa. Nah, di sisi lain, di pesisir timur dan juga Aceh, masih banyak ulama dan juga pemimpin yang melanjutkan perjuangan Cut Nyak Dien. Lalu, Cut Nyak Mutia berhasil meloloskan diri bersama putra Raja Sabil yang saat itu baru berusia 11 tahun. Cut Nyak Mutia terus memimpin perlawanan. Tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan juga tubuhnya. Terus ulama yang lain seperti Tengku Diberet bersama istrinya Cut Po Fatimah masih melanjutkan perlawanan. Tetapi saat itu akhirnya suami istri tersebut meninggal juga karena tewas tertembak. Nah, akhirnya perang Sabil yang Demikian perang Sabil yang digelurakan rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada tahun 1912. Tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil yang sering terjadi, bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai tahun 1942. Jadi tenggat waktunya tuh lama banget. Oke teman-teman, itulah kisah perang Aceh yang ternyata cukup panjang banget. Iya, Iya. panjang-panjang. Dengar-dengar juga perang Aceh juga dinobatkan sebagai perang terlama Dari dari lain-lainnya. Oke. Pantesan tadi kita waktu jelasin panjang-panjang ya. Iya. Oke teman-teman, sekian dari kita. Sampai jumpa. Makasih. Terima kasih.